Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam Tribuners. Kembali dengan kita lagi di acara Bincang Bola bareng dengan saya Ginan dan saya Harley. Dan nyangkut nih. Jaketnya ketahuan nih, jaket lama nih. Ini jaket lama dari tahun 2000. Lama. Berapa ya? 2000. Udah lama berarti udah Ya, diganti settingnya. Kalau dulu diganti sama kancing aja udah. Kancing. Sudahlah. Karena ini berhubung studio pada malam ini dingin sekali. Bisa, jadi kita pakai jaket biar tetap terlihat kece dan juga hangat. Oke, malam hari ini kita mau ngebahas apa nih Harley di Bincang Bola yang program ini makin kece, makin keren. Makin kece tapi sponsor belum pada masuk nih. Tenang, sponsor. Tapi nggak masalah, hari ini kita bakal bahas seputar sepak bola Indonesia yang masih ya dengan setelah minggu lalu kita ngebahas tentang Liga Inggris, ada kekalahannya MU dan juga Liverpool. Sekarang kita spesial akan membahas kembali mengenai Indonesia Under 19 ya, Indonesia yang masih Under 19 berlatih atau fokus latihan di Kroasia dengan 3 pertandingan terakhir ya. Betul banget. Dan sekedar informasi nih, Liga Indonesia pun yang sempat ditunda katanya sepakat tim-tim di Indonesia ini intermezzo aja sedikit. Intermezzo, oke, karena masih ada hubungannya ya. Iya, katanya mau dimulai tanggal 1 November ini nih. Kita tunggu. Tapi belum tahu. Balik ya. lagi ke izin keramaian dari Pak Polisi nih. Mudah-mudahan Pak Polisi boleh. Ya, karena tadi juga saya baca lihat berita tadi pagi, ada berita menarik juga nih. Ternyata beberapa dari aktivis juga menyuarakan bahwa Pilkada bakal ditunda juga. Mudah-mudahan Pilkada ditunda. Ini Liga Indonesia berjalan Pilkada ditunda ya? Iya. Karena belum fix ditunda, tapi sudah ada wacana, sudah ada banyak sekali yang mengusulkan kalau Pilkada itu harus ditunda dulu. Gitu. Ya, mending main bola lah daripada Pilkada. Iya sih. Iya sih lebih. Ya gitu lah. Karena mungkin yang ditakutkan sama Polri itu bukan di lapangannya justru. Karena Indonesia ini punya basis pendukung yang luar biasa besar sekali ya. Jadi takutnya terbuat klaster baru lagi. Betul. Dan yang ditakutkan bukan di lapangannya tapi nonton barengnya. Ya, karena ada relaksasi juga kan. Ya, takutnya kita polisi nggak punya kekuatan yang lumayan besar untuk melarang karena kita tahu sendiri kalau fans bola di Indonesia itu sangat kompak dan sangat meriah sekali pastinya. Makanya kurang seru ya kalau bisa nonton bola tanpa ada penonton sebenarnya. Ya, jadi mudah-mudahan ya paling enggak kita udah rindu lah pertandingan. Rindu banget, nunggu banget. Tapi ini sebelum kita masuk ke Liga Indonesia ya, kita sekarang akan ngebahas kembali mengenai fokusnya latihan Indonesia Under 19 di Kroasia ya. Betul dan alhamdulillah lihat dari 3 pertandingan terakhir, hasilnya memuaskan banget. Bisa dilihat dari 3 pertandingan terakhir ini progres tim Indonesia ini mulai berkembang ya, terlihat ya. Mulai naik dan ditambah 2 pemain naturalis sisa kita kemarin. Sisa makan kali. Naturalisasi kita kemarin menjalani debut Elkan Bagot. Elkan Bagot itu dalam minggu kemarin debut di tim senior Liga Inggris Ipswich Town. Dia debut juga, dan di timnas usia 19 juga dia melakukan debut dan hasilnya cukup baik ya. Dia mencetak gol ya? Itu Jack Brown. Jack Brown ya. Oke, Jack Brown ya. Ada di pertandingan melawan Makedonia Utara yang kemarin yang bukan semalam ya, tapi sebelumnya kan ada 2 kali pertandingan nih melawan Makedonia. Yang pertama itu dia berhasil menang 4-1. Wow, good job. Iya, betul. Dan 2 gol yang dicetak ini dicetak oleh Jack Brown yang sempat penampilannya diragukan sekali ya oleh orang-orang Indonesia. Karena dari mana sih? Indonesia, tapi dia punya darah Inggris. Darah Inggris ya, England blood. Dia sempat main jadi pemain terbaik di Manchester United Academy. Jadi dia lulusan dari MU Academy ya. Betul. Okay. Nah, kemarin tuh berhasil mencetak gol walaupun masuk sebagai pemain pengganti menggantikan siapa ya kemarin, ada yang cedera kalau nggak salah tuh bukan Saddam. Brave atau Saddam gitu, antara Brave kalau nggak salah, menggantikan Brave. Berhasil mencetak 2 gol dan penampilan yang cukup brilian juga ditampilkan oleh Arhan, pemain back sayap dari timnas Indonesia, dengan lemparan
lemparannya cukup kuat, throw in lemparannya cukup langsung mengarah ke gawang. Jadi bisa dibilang timnas Indonesia ini sudah mulai kelihatan nih kerangkanya untuk main di Piala Dunia U21 nanti, U19 di U20 di tahun 2021 nanti mulai terlihat. Dan lagi ditambah hasil pertandingannya, kekompakan antara tim pertama dan pemain cadangannya tidak terlalu jauh levelnya ya. Ini keren banget ya, maksudnya dengan skor 4-1 ini emang maksudnya berarti menjadi pembuktian ya bahwa U19 ini di Kroasia ternyata membuahkan sebuah hasil yang sangat baik ya. Iya, fisik dari awalnya cuman bisa bermain cepat itu cuma sampai menit 60. Cuman kalau kemarin sih dilihat dari 3 pertandingan terakhir udah lumayan, staminanya udah lumayan cukup stabil sih. Ditambah lagi dua sayap, ada dua fullback, ada Arhan sama Bagas Kava, bisa menambah eksplosivitas dari timnas itu sendiri ya. Ini juga kalau dari segi yang 4-1 ini, Beckham juga ternyata mainnya bagus banget ya. Beckham di babak kedua main sebagai pengganti ya. Menciptakan sebuah umpan. Bukan umpan ya. Ini dia nendang bola muntahan ya. Iya, dia melakukan tendangan first time dari lumayan jauh di luar kotak penalti dan mentahannya disambar oleh Irfan Jauhari. Keren banget pokoknya nih ya. Berarti ini tidak salah ya, pelatihnya U19 ini siapa namanya, si Sinteyong ini bisa memberikan efek yang sangat baik ya untuk U19 ini ya. Berarti mulai terbentuk nih racikan para pemain muda U19 gitu ya. Terutama lini tengah Indonesia tuh bisa dibilang kuat lah. Di tengah ada Brilian Ardama, ada Andre, ada David Maulana, Kanu. Empat pemain tengah itu bisa dibilang punya skill yang cukup mumpuni lah untuk bersaing di Eropa. Dan bisa jadi pertandingan 0-0 lawan Makedonia Utara kemarin menjadi pertandingan terakhirnya Witan Sulaiman, karena dia harus kembali ke timnya. Jadwal break internasional sudah selesai nih. Jadi harus kembali lagi ke timnya di Serbia. Apa nama timnya saya lupa. Serbia Jego. Ya, dia kan main di tim Serbia. Nah, kalau Herzegovina itu Bosnia ya itu ya. Itu adalah lawan timnas kita selanjutnya. Oh ya, Bosnia Herzegovina yang akan diadakan di tanggal di hari Selasa Oktober ya. 20 Oktober. Itu pertandingan terakhir berarti ya? Enggak, masih ada lagi ya. Pertandingan lagi, kalau nggak salah sih beberapa pertandingan lagi lah di Kroasia. Dan ini kalau dari yang saya lihat nih, dari beberapa top skor yang ada di pertandingan uji coba ini ya. Ini cukup menarik ya. Rataan golnya itu top skornya Witan Sulaiman jelas, dengan membukukan 3 gol kalau nggak salah. Yang lain ada Brave 2 gol, ada Irfan Jauhari 2 gol, siapa lagi tuh? Jack Brown yang kemarin sempat ngegolin, dan Bagas 1 gol, Kanu 1 gol kalau saya nggak salah. Jadi semua lini ini udah bisa menciptakan peluang sebenarnya. Dan yang menarik dan perlu disoroti adalah pertandingan debutnya Elkan Bagot. Itu ya pemain naturalisasi yang sempat saya bilang dengan tinggi 193 cm jadi benteng yang kokoh di lini belakang lini belakang tim Indonesia. Terbukti bisa menggagalkan beberapa peluang yang dibikin sama Makedonia. Dia menciptakan blok krusial di menit ke-70-an, pemain Makedonia udah berada di posisi yang bebas, sempat dipotong, dan alhamdulillah tidak terlalu membahayakan lah dengan adanya Elkan Bagot ini. Terus juga nih saya baca nih, Kapten Timnas U19 ini kemarin itu katanya Pratama Arhan ya. Arhan itu ya memberikan suatu statement nih, kalau misalnya emang pertandingan kemarin itu emang menjadi suatu ini ya, tidak
jadi spesial diberikan sama Sintiong ini, diberikan kepercayaan gitu ya buat Betul. buat si Arhan ini ya. Arhan ini menjadi salah satu pemain yang cukup penting di posisi back sayap kiri dengan kecepatannya, eksplosivitasnya, kedisiplinan dan juga ada atribut yang bisa yang langka yang dipunyai back sayap Indonesia dengan power lemparannya tuh udah kayak bisa menciptakan corner gitu. Jadi lemparannya sama dengan jarak tendangan corner sepak pojok. Jadi bisa menciptakan peluang lebih banyak. Arhan ini bisa jadi salah satu back yang cukup potensial lah di timnas Indonesia. Gitu. Jadi ini kalau misalnya dilihat dari pertandingan ini persiapan untuk timnas U19 untuk menghadapi Piala Usia Under 19 ini rencananya dilaksanakan di Uzbekistan jadinya ya. 2021 ya. Gimana kira-kira menurut lo nih? Kalau udah cukup layak belum nih kalau misalnya dengan hasil pertandingan percobaan yang ada di Kroasia yang mungkin belum beres sebenarnya ya. Betul. Kalau hitungan bersaingannya dengan tim-tim Eropa memang gapnya masih lumayan jauh nih, dan tim yang diambil untuk TC di Kroasia ini memang Eropa, cuman di kelas di level Eropa pun yang agak di bawah ya, tim-tim besar, tapi dengan kegigihan ya, dengan keuntungannya Piala Dunia U20 di Indonesia nanti bisa jadi salah satu ya modal lah. Ya. Tapi untuk bersaing di Asia saya pikir nggak terlalu mengkhawatirkan sih. Cuman kalau levelnya udah dunia kayaknya masih harus latihan lebih lagi ya. Jadi U19 ini akan menghadapi 2 Piala Dunia ya, Piala Asia U19 sama dengan dan juga Piala Dunia U20 ya. Betul. Di tahun yang sama berarti ya di Indonesia. Ya, yang Piala U20 itu akan dilaksanakan di Indonesia yang dan yang menarik ini obrolan di sosial media sih sebenarnya. Pas kemarin menang lawan Makedonia Utara itu Elkan Bagot sama Jack Brown melakukan pertandingan yang bagus gitu, bermain bagus, dipuji ya. Betul, dan yang menarik adalah komen-komen di sosial media netizen lah ya. Positif tapi sedikit nyinyir sama Indonesia. Jangan sampai mereka berdua main di Indonesia katanya. Kalau karirnya mau bagus jangan sampai main di Indonesia. Tapi kalau misalkan ini orang berdua main di klub yang ngomong itu pasti senang-senang juga. Jadi agak ya dilematik ya, tapi bingung juga ya, dipuji tapi dikritik juga gitu ya. Kritik membangun mungkin. Kritiknya bukan kritik ke personal tapi lebih ke kondisi ya, keadaan Indonesia ya, yang mungkin kita juga masih maksudnya tadi juga sudah dibahas, masih deg-degan ya, masih belum tahu nih apakah Liga Indonesia ini bakal bergulir apa tidak gitu ya. Kita tunggu nanti kapan beritanya nanti ya. Katanya sih mulai kick off 1 November ya. Tapi untuk keputusannya sendiri mungkin di bulan-bulan ini, berarti akhir bulan mungkin ya. Semoga cepat lebih baik. Tapi ya, kan? kalau pendapat saya pribadi ini secara subjektif, daripada harus menyambung kompetisi di ujung tahun yang notabene harusnya Malaysia juaranya udah keluar nih. Ya. Malaysia kan udah sudah lebih dulu membangun menjalankan kembali pertandingannya, dan sudah keluar juaranya. Tapi kalau di Indonesia sendiri kan belum sama sekali, dan pertandingan baru 4 pertandingan juga. Kalau menurut saya sih lebih baik di cancel saja liga tahun ini, disudahi saja, mulai lagi di tahun depan. Tanggung soalnya ya. Iya, mengikuti regulasi FIFA karena setahu saya Indonesia ini liganya tidak selalu berjalan sesuai regulasi FIFA, makanya setiap ada pertandingan pertandingan internasional yang diselenggarakan oleh FIFA, keteteran malah kita ya. Liga masih tetap berjalan ya. Jadi makanya klub-klub itu sendiri ada yang nggak mau ngasih pemainnya ke timnas karena pemain itu adalah pemain penting apalagi Liga Indonesia ya, maksudnya yang mereka harapkan untuk bisa berjalan si para pemain ini ya. Betul, karena mereka dikontrak untuk membela klubnya sendiri kan sebenarnya. Setuju karena emang lebih meskipun membela timnas itu penting juga, cuma kan mungkin prioritas utamanya adalah membawa klubnya sendiri bisa menang di Liga Utama. Sudah kontrak, sudah dibayar gitu kan. ID timnas dibayar?
Timnas itu kalau setahu saya di timnas itu bukan gaji per bulan tapi adanya uang saku dan bonus. Saku ya, per match berarti per ya. Match. Per match ya. berarti emang tanggung jawabnya lebih besar di klub ya. Kalau daripada... untuk sebagai perbandingan nih kalau di Eropa, tim Eropa kan jeda internasional tuh kompetisi libur. Jadi jadi federasi bebas mengambil pemain karena pemainnya pun tidak bermain untuk klub. Jadi nggak begitu masalah kalau Indonesia ini liganya jalan, pertandingan internasionalnya jalan. Capek yang ada. Sempet ada. Saya kira banyak kejadian di Indonesia ada yang pelatih yang nggak mau melepas pemainnya ke timnas gitu. Jadi konflik lah. Ya, jadi konflik ya. Jadi makanya... yang serba salah pemainnya juga nih. Gue pengen ngebela negara cuman klub udah ada butuh tanggung jawab profesional kontrak, gitu ya, gitu. kontrak dengan klubnya sendiri gitu. Makanya setuju banget kalau misalnya emang ya bukannya kita malah nggak ngedukung ya, cuman emang setuju banget kalau misalnya emang musim ini mungkin diundur ke tahun depan ya, biar mengikuti regulasi FIFA dan juga nanti tadi ceritanya para pemain yang main di klub bisa ngebela juga di timnas. Sesuaikan lah sama jadwal yang sudah ada di FIFA. Benar, setuju. Jadi nggak begitu terganggu lah. Ya. Next U19 ini akan kembali berlatih ya untuk uji coba melawan Bosnia ya. Bosnia Herzegovina. Dan itu juga dua kali pertemuan. Dua kali pertemuan. Mudah-mudahan juga nanti Indonesia Under-19 bisa memberikan hasil yang baik kembali gitu ya. Dan mungkin jangan sampai draw lah ya. Minimal satu angka. Kalau lawannya Bosnia sih berat kayaknya dibilang berat enggak juga sih. Ya kita lihat lah. Kita lihat aja ya, mudah-mudahan sih Under-19 bisa berjuang ya di sisa-sisa latihan ini ya, latihan uji coba ini ya di Kroasia. TC. Sip. Oke, kalau gitu mungkin itu aja ya kali ya. Itu dulu deh. Yang sudah kita bahas di Bincang Bola pada malam hari ini. Mudah-mudahan kalian suka, dan jangan lupa kalau sayang dengan program ini dengan Bincang Bola tribunjabar.id, jangan lupa untuk like, komen dan juga share dan juga subscribe ya untuk channel ini ya. Kita kawal sama-sama anak-anak muda ini, bibit-bibit menurut banget. Jangan sampai di tim seniornya malah meredup. Ini yang terjadi di era di timnas Indonesia U19 era Evan Dimas, banyak pemain-pemain yang mulai meredup. Ya, mudah-mudahan ini adalah apa yang baru ya, suasana yang baru dengan main-main di luar aja udahlah, jangan main di Indonesia. Punya skill potensi bagus di luar ya. Ya karena emang mungkin lebih mendukung, tapi itu mudah-mudahan kita mudah-mudahan sepak bola di Indonesia makin maju, makin berkembang dan makin diperhatikan ya. Amin. Sama pemerintah pastinya ya. Kalau gitu saya Ginan dan juga Harley pamit undur diri dulu. Jangan lupa untuk menjaga protokol kesehatannya, jangan lupa pakai masker, selalu cuci tangan, dan juga jangan lupa untuk selalu olahraga. Kalau gitu masker lagi dah. Terus lagi ya. Kita pamit undur diri dulu. Sampai jumpa lagi di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.